satu-satunya seorang anak yang masih muda belia tapi bisa menghafal kitab Taurat. Padahal di zaman mereka, satu masyarakat itu nggak ada yang hafal kitab Taurat. Yang hafal cuma Uzair. Makanya mereka terkagum-kagum sampai mereka angkat Uzair itu berarti anaknya Allah. Coba kalau Yahudi yang model begituan, Pak, hidup di zaman kita, ngelihat anak-anak kita sudah bisa menghafal Al-Quran. Tambah banyak itu yang mereka anggap anaknya Allah, para jamaah. Itu karena penyimpangan, kesirikan yang mereka lakukan. Termasuk kesirikan berikutnya adalah mereka ittakhadhu ahbarahum wa wahabaihim arbaban min dunillah. Rahib-rahibnya, alim-alimnya, ulama-ulama di kalangan mereka, itu mereka jadikan Tuhan sebagai Allah. Nah kan ayat ini dihadiskan, ditafsirkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka berkilah kami tidak menuhankan orang-orang terpandang di kalangan kami, enggak. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan penegasan, bukankah engkau mengikuti mereka ketika mereka mengharapkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ketika mereka menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah, engkau mengikuti pemuka-pemuka di kalangan kalian? Iya jawabannya. Itulah termasuk menjadikan orang-orang terpandang, kalangan agamawan atau ulama di kalangan mereka menjadi Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Ketika mereka lebih patuh, lebih mengikuti arahan dari pemuka agamanya, padahal arahan pemuka agamanya bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan aturan Allah. Siapa saja yang mereka mengikuti pendapat fatwa para ulama, sedangkan fatwa tersebut bertentangan dengan firman Allah, itu masuk kategori arbaban min dunillah, menjadikan ulama tersebut sebagai Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi ini bentuk-bentuk kesyirikan atau kesalahannya ahli kita. Tetapi para jamaah, ternyata ada satu dua ayat saja, nggak banyak-banyak, yang Allah itu memuji ahli kita. Karena tadi kan kita lihat ayat-ayatnya mencaci maki, mencerca, menghardik, menegur, meluruskan, memberikan keterangan. Nah, ternyata ada dua ayat saja, nggak boleh banyak-banyak, yang memuji ahli kita. Nah biasanya 1-2 ayat ini sering dipakai sama orang-orang liberal, sering dipakai sama orang-orang pluralis, dijadikan pondasi, dijadikan argumen. Ya, kamu jangan ngejek-ngejek ahli kita. Kenapa? Tuh, ahli kita dipuji dalam Al-Quran. Nah akhirnya menganggap ahli kitab itu juga selamat, ahli kitab itu juga bisa masuk surga, ahli kitab itu hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Nah ini celaka 12 ya. Mereka ngambil satu ayat yang memuji ahli kitab, tapi menghilangkan banyak ayat yang mencela ahli kitab. Ayat apa itu? Ya. Nah, cuma yang perlu kita ingat, pujian Allah kepada ahli kitab dalam Al-Quran, menurut keterangan para ulama, yang dimaksud adalah pertama, mereka adalah orang yang beriman pada ajaran asli Nabi mereka sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad. Jadi orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah mereka adalah orang-orang yang beriman dalam ajaran asli Nabi mereka yang belum terkontaminasi sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kita bisa lihat misalnya pendeta Buhairah.
pendeta Buhairah. Ini adalah sosok ahli kitab yang dia berdiam diri di dalam rumah tempat ibadahnya, yang dia nggak pernah keluar-keluar. Nah, dia keluarnya setelah muncul fenomena alam, yang mana fenomena alam itu menandakan ada sosok nabi yang datang ke wilayahnya. Ya. Buhairah. Kita lihat, karena peninggalannya itu masih ada di wilayah Busra, di wilayah Syam, para jemaah. Ya. Kan ceritanya Rasulullah SAW pada waktu masih remaja diajak pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Sampai di wilayah Syam, fenomena alam terjadi. Mulai dari pohon yang merunduk untuk memberikan kehormatan kepada nabi, calon nabi yang datang ke wilayah tersebut, awan yang selalu mengikuti kafilah dagangnya Abu Thalib. Maka Buhairah keluar. Buhairah kemudian mengundang rombongan kafilah dagang ini untuk mampir ke rumah ibadahnya Buhairah. Padahal dikenal Buhairah ini nggak pernah keluar dia. Tapi kemudian dia keluar karena melihat sosok yang akan menjadi nabi terakhir. Sehingga para ulama kemudian menyimpulkan Buhairah ini adalah sosok yang beriman kepada Rasul SAW. Cuma belum bisa dikatakan beriman karena saat itu Rasul masih remaja. Rasul belum diangkat jadi nabi, jadi Rasul belum. Tapi Buhairah menjaga keotentikan, keaslian ajaran agamanya tidak terkontaminasi, maka dia termasuk ahli kitab yang dipuji dalam Al-Quran. Apalagi setelah diterima, dia buka punggungnya Nabi, dia melihat memang ada alamatun nubuwah, tanda kenabian di punggungnya Nabi SAW yang bentuknya seperti apel, di punggung yang mendekati bahu sebelah kiri, para jemaah. Nah, kalau kita mau ngecek, para jamaah, bisa dicek di punggung kita atau di punggung anak-anak kita. Kalau ada tanda seperti itu, sepertinya itu memang penyakit kulit, para jamaah. Baik, selain Buhairah, ada pula yang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini nggak kita buka, para jamaah ya, insya Allah. Itu adalah masih pamannya Ibunda Khadijah, masih pamannya Ibunda Khadijah. Nah, yang kedua adalah ahli kitab yang kemudian beriman kepada risalah Rasul SAW setelah kedatangannya. Itu adalah Waraqah. Itu adalah Waraqah ibn Naufal yang ketika Rasul habis menerima wahyu, Ibunda Khadijah membawanya ke pamannya Waraqah bin Naufal itu, ya, yang kemudian mengatakan memang ini adalah nabi terakhir yang mendapatkan wahyu. Nah, ini ayatnya, para jamaah, ya. Jadi ayat yang membahas tentang pujian Allah itu ada di Ali Imran 199. Wa innama ahlul kitab, ya, lamman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashiina lillah la yastaruna bi ayatillah samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang ahli kitab beriman kepada Allah yang diturunkan kepada Muhammad, kepada sebelum mereka berendah hati kepada Allah, tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kata Allah, mereka mendapat ajruhum, mendapatkan ganjaran inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ya, ini salah satu ayat yang menunjukkan Allah memuji ahli kitab, tapi ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab yang ini, bukan ahli kitab yang sekarang yang nggak mau beriman kepada Rasul SAW, dan termasuk pula ahli kitab yang ini. Bukan ini juga ya yang dimaksud, para jemaah, ya. Gitu ya. Sudah diklarifikasi, jadi yang mencium tangannya Paus ternyata memang dia beragama Katolik. Ya. Nah, ya udah diklarifikasi, ya. Nah,
termasuk yang lagi viral yang ini gitu ya, gitu ya. Ini yang lagi viral. Jadi memang Paus Fransiskus ini, para jamaah, memang suka dan terbiasa mencium. Ya. Suka dan terbiasa mencium. Bukan mencium tangan, mencium kaki. Ya. Di Paus Fransiskus ini memang menunjukkan tokoh yang tawadu gitu ya, yang sederhana ya, yang memang membawa misi kemanusiaan. Jadi memang kalau kita lihat kebiasaan Paus Fransiskus ini suka mencium. Ada banyak foto-foto yang beredar, tawanan wanita dicium kakinya ya. Kemudian Presiden Sudan Selatan dicium kakinya ya. Memang suka mencium ya. Jadi kalau misalnya kemudian beliau mencium imam Masjid Istiqlal yang kontroversi juga ini ya, itu memang kebiasaan beliau memang suka mencium begitu ya, memang suka mencium ya. Nah, kita nggak akan bahas ya hukumnya apa mencium ini, nggak akan bahas Pak ya. Saya pikir bukan itu yang penting ya, bukan itu yang penting ya, karena ternyata rame juga ketika adzan TV diganti sama running text ya para jamaah ya. Memang ini juga cukup ramai Pak ya. Nah, ketika rame-rame ini ternyata memang saya itu nggak terlalu ngikuti karena lagi bulan madu para jamaah ya. Lagi bulan madu saya. Jadi baru tahunya tuh loh, ternyata kok di Indonesia lagi ramai para jamaah gitu ya. Jadi alhamdulillah saya kebetulan lagi bulan madu dapat tiket promo umroh plus Turki. Itu nggak sampai 20 juta. Padahal biasanya kalau udah plus Turki itu di atas 30 juta. Ini saya alhamdulillah dapat plus Turki di bawah 20 juta. 19 sekian jemaah ya. Karena promo, naik pesawatnya pesawat Saudi lagi Pak ya. Pesawat yang paling nyaman lah untuk perjalanan jauh. Ya. Karena saya juga ingin melihat bagaimana kejayaan Islam di Turki, di Konstantinopel, ya, di Istanbul, ya, sehingga kemudian alhamdulillah saya bisa mampir ke Masjid Sultan Ahmed. Nah, ya, ini kalau orang kafir nyebutnya Blue Mosque, karena dia nggak tahu, karena dia tahunya itu warna biru, jadi dianggap ini Blue Mosque. Gitu. Nah, ini sebenarnya ini masjidnya Sultan Ahmed. Jadi ini depannya Masjid Hagia Sophia. Dia pengen setelah Hagia Sophia dibebaskan, Sultan itu pengen bangun masjid. Semua masjid di Turki rata-rata bentuknya seperti ini. Rata-rata semuanya seperti ini, nggak ada yang beda. Jadi jangan keliru kita. Ya, memang Turki menjaga warisan peradabannya. Ya, termasuk alhamdulillah saya Allah takdirkan bisa masuk ke masjid gereja, kemudian jadi masjid, kemudian jadi museum, kemudian jadi masjid lagi. Inilah yang kita kenal dengan nama Hagia Sophia para jemaah ya. Masjid Hagia Sophia, namanya bulan madu jadi harap dimaklumi ya. Tapi ini nggak penting ya. Yang penting itu kita bisa ziarah ke sini para jemaah ya. Bisa ziarah ke Masjid Nabawi dan kemudian kita bisa bermunajat di depan Ka'bah para jemaah. Tak lupa, insya Allah jamaah masjid MNI kita doakan di hadapan Ka'bah, semoga Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya, diberikan kesehatan lahir dan batinnya, diberkahi harta dan keluarganya, dan mudah-mudahan menjadi tamu kehormatan untuk masuk ke tanah suci lagi para jemaah. Amin. Allahumma amin. Baik. Nah, bicara Paus Fransiskus, kita jangan lupa inkuisisi. Karena memang Paus Fransiskus atau belum namanya Fransiskus lah, Paus itu punya sejarah berdarah. Pada waktu umat Islam dibantai di Spanyol, yang punya kekuatan hukum atau yang punya keputusan untuk menyiksa dan menghukum itu di tangan pemuka agama Katolik. Nah, itulah Paus. Maka pembantaian ribuan kaum muslimin di Spanyol itu atas dasar rekomendasi dan persetujuan Paus saat itu. Makanya muncul pengadilan untuk menyiksa, namanya inkuisisi. Mayoritas Islam disiksa, minoritas Yahudi pun disiksa. Makanya kan Paus itu kemudian, Paus yang sekarang sempat minta maaf tentang kekejaman
kaum Katolik di masa lalu pada zamannya. Jadi kita nggak bisa lupakan bahwa bicara Paus itu pernah dengan kekuatannya, dengan haknya sebagai pemimpin Katolik tertinggi di dunia, punya kekuatan untuk menghukum legal tetapi menyiksa lewat pengadilan terkejam sepanjang sejarah. Cari saja di internet, inkuisisi, muncul gambar-gambar menyeramkan, Pak. Dan ini nyata. Memang tujuannya pengadilan ini untuk menyiksa, bukan untuk mencari keadilan, bukan, tapi menyiksa dan membantai. Nah, sebuah situs menyebutkan Paus Fransiskus ini memang punya tujuan. Tujuannya adalah perhatian pada gereja-gereja di daerah-daerah misi, bukan di daerah-daerah Eropa dan Barat. Karena gereja-gereja di daerah Eropa dan Barat, jumlah anggota jemaat gerejanya terus menyusut. Maka Paus memfokuskan perhatiannya ke daerah-daerah yang perlu didakwai. Itu dia. Salah satunya adalah Indonesia. Ya. Ada gereja misi. Ale-ale di Eropa sama Barat, susah dakwai mereka yang sudah jauh dari agama, ateis. Mereka fokusnya ke negara-negara yang masih bisa didakwai, dan salah satu tujuannya adalah Indonesia. Ya. Jadi pesannya adalah keluar merangkul mereka yang membutuhkan dan mewartakan Injil, dalam bahasa kita dakwah. Nggak mungkin lah pemimpin Katolik tertinggi di dunia itu nggak bawa misi agama, itu nggak mungkin. Pasti bawa misi agama. Dalam dokumennya kan dijelaskan bahwa menginginkan semua manusia itu diselamatkan dan mengakui kebenaran. Tidak ada keselamatan selain dia, versi Katolik. Maka haruslah semua orang berbalik kepada dia, menjadi anggota dia dan anggota gereja. Ini misinya, Pak. Pasti mereka punya misi agama, nggak mungkin nggak mungkin cuma kemanusiaan, nggak mungkin. Maka Paus Yohanes Paulus II, Paus sebelumnya, itu juga pernah mengatakan kalau Islam itu bukan agama penyelamatan. Jadi Paus itu punya keyakinan jalan keselamatan hanya melalui Katolik. Nggak ada lewat agama lain, nggak ada. Hanya lewat agama Katolik. Kalau Islam itu nggak ada ruang untuk salib, nggak ada ruang untuk kebangkitan Kristus, nggak ada. Makanya Islam bukan jalan keselamatan. Ya. Nggak ada. Ya artinya sah-sah saja. Orang Katolik meyakini seperti ini itu sah dan boleh saja. Nah, Paus Fransiskus di mana saja selalu membawa misi agama Katolik. Bukan cuma misi perdamaian, tetapi melakukan misi agamanya penyebaran agama Katolik. Ini pasti, Pak, nggak mungkin, Pak. Ya, nggak mungkin, Pak. Nah, kita lihat, sudah, sehingga di saat banyak tokoh-tokoh agama, influencer, media kemarin kan mengangkat ya. Bagaimana hebatnya Paus, ada muslimah nangis juga ketemu Paus, begitu ya. Nah, tapi ada Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Kiai Haji Muhyiddin, ini yang melihat secara jelas. Yang pertama kata beliau, kunjungan Paus itu bukan kunjungan pastoral biasa, tapi ada misi terselubung yang bisa menimbulkan pro dan kontra. Penyambutan yang ekstraordinari oleh banyak kalangan agamawan, rohaniawan, politikus, tokoh masyarakat, seakan pemimpin umat Katolik tersebut datang membawa syafaat, Pak, ya, bagi rakyat Indonesia. Ini kata Kiai Muhyiddin, Pak. Ya, ini kan jangan dikupas. Selain itu kata beliau, dengan pemberitaan yang luas dan didukung oleh influencer baik domestik dan global, publik betul-betul dibuat tambah yakin beliau digambarkan sebagai orang suci dan memiliki pengetahuan global yang punya otoritas penuh mengampuni dosa umat manusia. Padahal pertama, ada yang perlu kita waspada. Pesan khotbah Paus dalam misanya
yang membuat adzan maghrib jadi running text kemarin, itu pesan khotbahnya mendukung LGBT. Jadi Paus Fransiskus kemarin memberi pesan kepada para pastor, para romo, supaya mewadahi, memberikan legalitas kepada pasangan sesama jenis, walaupun negara tidak mengakui. Tapi gereja Katolik harus mengakui keberadaan mereka. Padahal ini kan jelas, ini bertentangan dengan fatwa MUI, dengan undang-undang, dengan norma kita, dengan moral kita, macam-macam. Tapi itu misi Paus kemarin. Jadi menyebarkan pelegalan LGBT. Yang kedua, ya, di Indonesia itu jumlah umat Kristiani 23 juta. Umat Katolik cuma 7 juta. Ya. Anehnya 7 juta orang itu seakan pemegang kendali kebijakan negeri ini, sehingga umat Islam mayoritas tersirat diam. Dengan alasan menghormati tamu agung, negara harus berkorban meniadakan siaran azan. Umat Islam selalu diminta bersikap toleran kepada agama lain. Kalau menolak, justru kita dituduh sebagai intoleran dan radikal. Ketiga, kata beliau, seyogyanya umat Islam Indonesia membaca kembali sikap penolakan banyak tokoh ormas seperti Buya Hamka dan A.R. Fakhrudin tentang kunjungan Paulus ke Indonesia agar tak gagal paham. Beliau mengingatkan, tahun 45 umat Islam 95%, padahal masyarakatnya hanya 60 juta. Sekarang tahun 2024 umat Islam 87%, padahal penduduknya 270 juta. Berarti kita ada kemunduran dalam populasi umat Islam di Indonesia. Kita coba mengingat Kiai Haji A.R. Fakhrudin dari Muhammadiyah, ketika Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia, maka Kiai Haji A.R. Fakhrudin ngirim surat pakai bahasa Jawa halus. Ya, ingkang kita rahasokan ganjel meniko, kok tegel-tegelipun langsung terjemahannya aja bahasa Jawa ya. Yang kita rasakan mengganjal adalah kok tega-teganya menyebarkan agama dengan cara-cara pengecut, harus berbohong, orang miskin dibujuk-bujuk dengan harta, terlihat seperti menolong, seperti hendak menyukupi kebutuhan hidup, tapi ternyata membujuk untuk tidak agama. Bukankah itu sikap pengecut? Bapak Paus, demikianlah ganjalan yang dirasakan umat Islam Indonesia. Bukan soal kristenisasi, ya, tetapi cara-cara pengecut. Saya pikir Bapak Paus juga tidak akan setuju. Ini kritikan berani A.R. Fakhrudin, ya. Alih-alih itu untuk menghormati, tapi berani mengkritik. Begitu juga, ya, protes yang sama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kenapa? Karena putra-putri priai Keraton Jogja udah nggak kenal lagi ajaran agamanya, soalnya sekolah di sekolah-sekolah Belanda. Bentuk kritiknya mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Termasuk Buya Hamka mendirikan Al-Azhar di Jakarta karena banyak orang-orang Islam dari kalangan terdidik malah mengirimkan anak-anaknya ke sekolah favorit yang mana bukan sekolah-sekolah Islam. Makanya Buya Hamka dirikan Al-Azhar, versi elit dari umat Islam, ya. Jadi bukan agama yang dipersoalkan, tapi cara-cara yang digunakan untuk menyebarkannya. Kita kalau kembali ke belakang, dulu Rasulullah SAW pernah menerima delegasi Nasrani dari Najran di Madinah, diterima di Masjid Nabawi. Nasrani itu bertanya tentang Islam sekaligus berupaya mengajak Rasulullah masuk kepada agama Nasrani, tapi ditolak. Ya, tapi Rasulullah tetap menyambut dengan baik. Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga sudah pernah kita bahas bolak-balik para jamaah. Ya, kita langsung lewati saja. Bagaimana kemudian Sultan Malik Al-Kamil dari Daulah Ayyubiyah di Mesir pernah kedatangan Santo Fransiskus dari Assisi. Dialog di antara keduanya terjadi, pendeta ngajak sang sultan untuk berpindah keyakinan, tentu saja ditolaknya. Sultan pun mendakwakan Islam, pendeta itu juga tidak mau masuk Islam.
Tetapi mereka akhirnya bisa pulang dengan tangan hampa, selamat sampai meninggalkan Mesir, bahkan dikasih sejumlah hadiah. Dari catatan sejarah kita dapat gambaran apa yang terjadi saat pertemuan itu berlangsung. Baik Rasulullah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Sultan Malik Al-Kamil, A.R. Fakhrudin, Ahmad Dahlan, Buya Hamka, ya, mereka tetap menerima tamu dengan hormat, tapi nggak sampai lebay-lebay banget, apalagi sampai cium tangan, apalagi cium jidat, nggak Pak, ya, tetap diterima, tapi nggak lebay-lebay banget. Justru yang ada adalah umat Islam di mana saja wajib menjalankan misi agama Islam, yaitu berdakwah kepada Yahudi dan Nasrani, selama tetap kita menjaga kerukunan dan perdamaian. Maka memberikan respon terhadap peristiwa ini, kita jangan lupakan dakwah, ajak mereka sebagaimana Ali Imran 64, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ajak ahli kitab untuk berpegang tentang kalimatin sawa, yaitu tentang ala na'budu, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan tidak menyekutukannya. Jadi jangan malah kita lebay sampai menghilangkan esensi dakwah. Entah apakah Paus Fransiskus sudah ada yang mengajak masuk Islam atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.